dan saya banggakan di siang hari yang cerah ini, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Terima kasih. Ini pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir saat ini untuk memenuhi undangan daripada Bapak Ibu, teman-teman kita semuanya yang masuk CBG. Ya, betul. Yang berikutnya saya sampaikan rasa bangga saya terhadap teman-teman yang saat ini periode ini adalah angkatan ini 3 orang dari sekolah kita, guru CGP ya Bapak Ibu ya, kok ini luar biasa. Saya selalu banggakan. Kemarin ketika pertemuan di sini ditanya, Bu, ada enggak guru penggeraknya? Oh, ada dong. Nah, sedang pelatihan. Ini bahkan sudah bulan ketiga pelatihan. Berapa orang? 3 orang. Tambah lagi dengan 2 orang. Saya memecah rekor dong, saya bilang. Saya berani mengatakan itu di Kecamatan Tebet. Saya bilang seperti itu. Yang benar 5 orang. Iya benar, tanyakan langsung ke guru saya. Artinya dalam hal ini adalah saya sangat amat bangga dengan teman-teman yang sampai saat ini berhasil menjadi CPG di Kecamatan Tebet. Iya, luar biasa. 5 orang salah melulu ya. Ya. Habis. Ya udah tegang duluan tadi ya. Karena memang ya seperti itu. Tapi untung ya, terima kasih koreksiannya ya. Berarti Bapak Ibu semuanya tidak ngantuk gitu ya. Nah, itu intinya. Jadi saya sampaikan selamat Bapak Ibu. Yang 2 orang akan menyusul untuk latihan nanti ya. Ada Ibu seleksi selanjutnya, tapi dianggap itu aminkan saja. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini adalah guru hebat, bisa dan sanggup untuk itu nanti, sehingga semakin banyak ke depan. Dan yang kemudian yang berikutnya, saya berharap juga teman-teman yang masih muda usianya silahkan diikuti saja ya Bapak Ibu ya. Banyak bertanya, kalau tahap 1 kemarin kan masih mudah, masih gampang. Tahap berikutnya makin sulit. Kemarin tahap 9 saya lihat, saya ikut di dalamnya harus Ibu RPP, semakin dalam, semakin meningkat. Tetapi saya yakin karena sudah ada guru penggerak 3 orang di sini, bisa sambil belajar, bisa sambil saling berbagi informasi. Maka saya mohon ini kepada teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak itu jangan pelit ilmu. Itu yang saya sampaikan. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh Pak Bambang, Ibu Lydia dan juga Ibu Khadijah. Ada yang mau dibicarakan, ada apa? Yuk duduk bareng dan saya mendengarkan. Ada satu program dalam pengembangan sekolah kita, di mana teman-teman kita ini, guru-guru kita ini telah mendapatkan pelatihan dari tutorial mereka, dari guru mereka atau yang melatih mereka atau narsum mereka. Luar biasa. Rencananya seperti apa? Programnya bagi saya itu sangat saya suka dan saya dukung 100%. Programnya adalah program yang indah, yang memajukan sekolah lewat anak-anak didik kita, yaitu program aksi yang akan dilakukan oleh mereka lewat semuanya warga sekolah, Bapak Ibu guru termasuk. Ya semua warga sekolah, bahkan penjaga sekolah anak bangsa sekalipun. Karena tidak mungkin bahwa satu program yang ingin meningkatkan sekolah bisa berdiri hanya 1, 2, 3 orang guru. Itu hal yang sulit atau hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya
bertanya, apa sih aksinya yang akan dilakukan? Bertiga punya tema masing-masing. Ini dan sangat bagus untuk mendukung kemajuan sekolah. Saya korek kemarin, ada yang memilih, ini guru-guru kreatif, guru-guru yang dengan inovatif menurut saya, ini mudah-mudahan ya, dengan pelatihan-pelatihan yang telah atau pembekalan yang telah diterima, ini bisa kita terapkan bersama. Bukan hanya 3-5 orang guru yang sudah masuk menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, tetapi seluruh warga sekolah ingin diajak bersama-sama untuk benar-benar melaksanakan ini, aksi nyata ini. Jadi nyata Bapak Ibu. Ya sesungguhnya kita sudah pelajari dulu, ya sudah bahas dulu atau sudah kita terima pembelajaran itu. Tetapi di belakang ini era-era kesini banyak yang terlupakan atau lupa atau memang tidak sempat atau tidak ngah dan lain sebagainya. Kini kita diingatkan lagi Bapak Ibu ya, untuk benar-benar bagaimana kita di lapangan, bagaimana kita menghadapi anak didik kita. Jadi menarik bagi saya kemarin, ada yang di bidang moderasi literasi, ada yang di bidang hidup bersih. Ini nyata Bapak Ibu, nanti guru kita yang akan melanjutkan ketiga orang tersebut. Kemudian ada juga yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, tema yang luar biasa yang jarang diangkat orang, ya, yaitu bagaimana peserta didik maupun guru berempati nanti terhadap anak-anak kita secara keseluruhan, secara khusus. Karena kita memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sangat luar biasa dan menarik. Isi atau materi di dalamnya itu adalah hanya teman-teman kita yang tahu, karena mereka sudah belajar tentang itu dan programnya sudah tentu sudah mereka persiapkan sesiap mungkin, sebagus mungkin. Itu Bapak Ibu. Nah inilah yang perlu kita dukung. Saya himbau Bapak Ibu semuanya, yuk kita dukung, kita bantu, ya, kita sama-sama memajukan program daripada teman-teman kita ini. Program pemerintah ini sebenarnya, tetapi ini pemerintah itu memberikan perpanjangan tangan yang khusus di lapangan, yaitu lewat program guru penggerak. Itu Bapak Ibu ya. Dan hal ini ingin diwujudkan oleh pemerintah kepada seluruhnya guru kita seluruhnya. Nah teman-teman khususnya 50 tahun di atas kan, ini kan tidak ya Bapak Ibu ya, tidak mungkin ikut menjadi calon penggerak karena sudah ada batas usia yang ditentukan yang ingin ditempuh oleh guru. Tetapi lewat guru-guru calon penggerak kita akan ikut belajar bersama untuk menerapkan, untuk mewujudkan program-program pemerintah tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya himbau kepada kita semua, mari kita sukseskan, mari kita dukung program daripada teman-teman kita ini, guru calon guru penggerak ini. Kita majukan, kita sukseskan. Tanpa berpanjang lebar saya sampaikan, karena saya jam 1 itu sudah harus rapat di Manggarai. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, tolong nanti Bapak Ibu materi yang disampaikan hari ini kalau tidak salah jadwalnya sih Ibu Lydia ya, Ibu Lydia, baru selanjutnya nanti teman-teman yang lain, Pak Bambang dulu dengan lalu dilanjutkan oleh Ibu Khadijah, seperti itu. Nah ini nanti apakah ini hanya satu tahap atau berlanjut, nanti kita dengarkan bersama. Mereka sudah punya jadwal, tapi saya berharap setiap pertemuan-pertemuan atau aksi yang akan dibuat oleh teman-teman kita ya, yang sudah diprogramkan oleh teman-teman kita calon guru penggerak, mari kita ikuti, mari kita dukung bersama. Itu Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ini aksi CGP sekarang ini saya buka dan mudah-mudahan sukses. Saya minta nanti kepada Ibu Niken untuk tetap mendampingi teman-teman guru di sini sampai selesai. Ya, saya buka ya Bapak Ibu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu menurunkan masker ya Bapak Ibu biar bicaranya lebih enak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di sini, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih atas dukungan yang besar dari pihak sekolah, dari kepala sekolah dan wakil Ibu Niken yang sudah bersedia hadir menemani di sini untuk kita saling berbagi banyak hal-hal yang sudah saya pelajari yang mungkin nanti bisa kita saling bicarakan bersama. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan kehendaknya kita masih dapat bertatap muka, masih dapat saling menyapa, dan masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini. Salawat dan salam juga marilah kita sampaikan kehadiran kepada Nabi junjungan Muhammad SAW, seorang manusia yang sempurna, karena dengan perkataan dan perbuatannya kita diberikan contoh budi pekerti yang sempurna. Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan berarti saya mengajari seperti itu ya, tapi saya berdiri di sini hanya untuk berbagi apa yang sudah saya pahami, apa yang sudah kami pelajari tentunya di selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan pada pelatihan CGP ini. Tadi ada sedikit miskomunikasi yang bikin kita awalnya tegang ya Bu ya, mohon maaf sekali lagi. Bukannya kami ingin memeta-metakan, tapi karena ini tugas kami itu menyampaikan dengan beberapa ketentuan. Jadi nggak bisa asal ngundang-undang saja gitu. Salah satu ketentuannya adalah audiens yang harus dihadirkan paling sedikit 10. Kemudian ya udah lebih dari 10 Bevri nggak boleh itu. Kemudian karena kami ini kan ada 3, khawatirnya nanti teman-teman lebih pintar dari kita kalau 3 kali datang kan begitu. Jadi akhirnya ada beberapa teman-teman yang memang kami hubungi untuk datangnya di sesi teman kami yang lain seperti itu. Jadi rasa penasarannya itu sama ketika datang saya yang presentasi atau Pak Bambang atau Bu Hamijah, rencananya seperti itu, tapi ternyata persepsi dari Ibu berbeda gitu. Jadi tadi ada sedikit miskomunikasi yang akhirnya rame di grup membuat kita harus kesini seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Jadi ini yang akan kita sampaikan, yaitu salah satu modul yang akan kami paparkan itu adalah modul budaya positif. Modul yang sekarang sedang dielu-elukan, yang sedang dikenalkan pada Merdeka Belajar, pada kurikulum Merdeka ini, di mana kurikulum Merdeka ini bukan untuk menyamaratakan siswa dengan kognitifnya, tapi mengedepankan budi pekertinya gitu. Budi pekerti yang dibentuk, bagaimana cara membentuk budi pekerti? Ya dengan ini, budaya positif. Oh tulisannya hilang. Maaf. Oke, budaya positif. Nah, kita tahu kan ya artinya budaya itu apa gitu kan. Nah, budaya itu ternyata menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kalau kita mau membentuk budaya yang budaya yang bisa menjadi contoh dan bisa menjadi cerita-cerita di masa mendatang, salah satu kuncinya adalah kita ubah pendidikannya. Oleh sebab itu beliau mengatakan pendidikan adalah benih-benih kebudayaan. Nah, kita kan sekarang di sini semua insan pendidikan gitu ya, kita nyemplung di dunia pendidikan gitu. Jadi kalau saat ini kita membentuk karakter siswa, maka siswa yang saat ini kita hadapi adalah mereka yang di masa datang itu akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, gitu kan?
ketika mereka saat ini kita didik untuk membentuk karakter budi pekerti yang luhur, maka akan tertanam di dalam jiwa dan dibawa ke masa depan menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika mereka nanti besar, mereka akan mewujudkan sebuah budaya yang baik gitu. Karena kan sekarang kita lihat ya, pemerintah kita hampir tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi kita harus bercermin pada diri sendiri. Nah, budaya inilah yang coba kita lihat dari apa yang disampaikan Agim. Tapi maaf, saya kurang kurang menguasai untuk jadi ada sebentar ya Bapak Ibu. Kita coba dengarkan apa yang Agim katakan ya. Kebaikan yang besar itu diawali dari kebiasaan melakukan kebaikan kecil. Tidak ada bangunan besar kecuali kumpulan dari bangunan yang kecil. Oleh karena itu, kalau ingin jadi orang baik, mari biasakan berbuat baik dari hal-hal yang kecil. Hadirin sekalian, Jadi katanya Agim, kalau kita mau mewujudkan sesuatu yang baik, dimulailah dari hal-hal yang kecil, katanya begitu. Jadi kalau kita ingin mewujudkan masa generasi mendatang yang generasi emas, maka dimulailah dari hal yang kecil dengan membentuk anak-anak kita sendiri di sekolah. Gitu. Jadi berawal dari situ, maka dimulailah kurikulum merdeka yang memerdekakan siswa, tidak lagi berpatokan pada KKM harus terwujud, harus nilai minimal itu, dan mudah-mudahan tidak ada lagi sidanira ya. Sehingga yang kita titik beratkan adalah budi pekerti. Bagaimana mewujudkan budi pekerti itu adalah dengan membuat budaya, menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, itu pengantarnya ya Bapak Ibu. Sehingga ini apa namanya? Iya, semboyannya sudah kita kenal ya. Kita kembali ke jadi sekarang saya mau memaparkan, saya mau mencoba sharing apa yang dimaksud budaya positif. Nah, kemudian ini hasil dari budaya positif yang dikembangkan oleh teman saya ya, dan saya dalam satu kelompok. Tapi nanti dulu saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu. Di sini kita sharing saja ya, permainan berpasangan, tapi tolong permainannya benar-benar diresapi gitu loh. Tapi saya nggak akan ngasih stiker ya Bapak Ibu kalau ada permainan ini yang menang. Baik, silakan next. Sudah disepakati pasangannya dengan siapa-siapa gitu? Ya, cari pasangan. Saya tahu Bapak Ibu sudah punya pasangan masing-masing, tapi kali ini pasangannya dengan teman sejawat saja. Nah, dari pasangan itu yang satu menggenggam tangan dengan kuat, seakan-akan saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga di hidup saya.
gitu. Saya genggam dengan sekuat tenaga, dan ini tidak boleh hilang, ini tidak boleh direbut orang lain, dan ini akan menghancurkan hidup saya ketika Terbuka. diambil oleh orang lain. Nah, pasangan yang satunya, silakan next Bu. Nah, silahkan rayu pasangannya untuk membuka genggaman itu dengan rayuan yang maksimal. Boleh mengancam, tapi nggak usah pakai senjata tajam. Boleh mengancam, boleh merayu, gitu ya. Boleh memujuk, boleh menghardik, ngomelin. Pokoknya silahkan coba dipraktekkan. Bagaimana sih rasanya? Ada nggak yang bisa merayu sampai membuka kepala tangan temannya? Yuk kita praktekkan sama-sama. Pakai itu, yang penting nggak boleh bertinju. Siapa lagi? Langsung ngomong apa saya? Ya, ayo dong. Ayo. Coba dirayu temannya biar bisa terbuka gitu loh. Ayo. Rayunya pakai kacang boleh, pakai ayo kawin diajak nanti ke Ancol. Pokoknya sampai terbuka. Ada nggak yang bisa sampai terbuka? Ngerayu cewek sudah bisa. Sudah bisa terbuka? Sudah bisa terbuka? Caranya gimana? Baik, saya minta 1-2 pendapat dong dari teman saya. Apa sih hikmahnya dari ice breaking ini? Ayo Bapak Ibu, tapi saya nggak mau memberikan penghargaan ya. Bagaimana Bu? Menyenangkan. Apalagi dari ice breaking ini? Apa sih, kenapa kita harus berpegang tangan tanpa harus dilepaskan gitu? Sampai kita memegang teguh kan? Tadi kan saya berusaha untuk tidak membuka ini gitu kan? Tapi yang lainnya berusaha untuk membujuk, rayu begitu kan? Itu adalah sebuah keyakinan diri. Ketika kita punya keyakinan diri yang kuat, lingkungan kita mau mempengaruhi apapun, maka tidak akan tergoyahkan. Itulah yang sedang kita bentuk. Tepuk tangan dong. Jadi ini yang mau kita bentuk. Kita mau menanamkan keyakinan siswa dengan karakter-karakter yang baik. Katanya Bapak Ki Haji Abdul Watara, anak itu bukanlah kertas kosong. Datang ke sekolah terus kita berikan ilmu, bukan. Anak itu datang ke sekolah dengan membawa segudang masalah, ya kan? Yes. Jadi anak itu datang ke sekolah, dia sudah punya karakter yang tertanam dari keluarganya. Makanya ketika kita di dalam kelas, ada anak yang nggak bisa diam, ada anak yang diam banget. Itu memang karakter. Iya, karakter dari keluarganya. Kita sebagai pendidik tugasnya adalah menyamarkan atau menghaluskan, meniadakan karakter-karakter buruknya anak dan menebalkan, memunculkan secara kontinu, secara terus-menerus karakter baik, sehingga yang tertanam, yang diingat oleh diri anak itu adalah karakter baik. Dengan anak itu mulai berkarakter baik, maka itu akan terbawa ke dalam perbuatannya sampai dia besar. Salah satunya apa? Jujur. Tapi jangan sekali-kali mengesampingkan kebutuhan anak tersebut. Kita nggak boleh mengesampingkan kebutuhan anak tersebut. Oleh sebab itu, mohon maaf ya, di grup semalam agak rame tentang yang lato-lato, karena ini ada hubungannya dengan di sini. Ya, baik, next. Nah, jadi dulu kalau kita belajar itu ada tentang stimulus respon. Ada stimulus pasti ada respon gitu. Tapi sekarang kita harus memahami apa itu teori kontrol atau teori pilihan. Semuanya itu ada pilihan.
apa yang kita lakukan pasti ada pilihan dan ada motivasinya, ada tujuannya. Saya datang ke ruangan ini ada tujuannya kan? Gitu. Mungkin mau melihat gimana sih Bu Lydia kalau menyampaikan presentasi gitu. Atau mungkin kemarin saya lihat Bu Lydia pesan kacang, jadi saya pengen nyobain. Siapa tahu sih lah. Kita nggak tahu kan motivasi setiap orang beda-beda. Atau karena tadi di WA sama Bu Hon harus datang, makanya saya datang. Padahal tadi mau tidur siang kan nggak. Iya. Jadi kalau stimulus respon itu kita mencoba orang lain untuk seperti kita. Tapi kalau teori kontrol tidak, kita habis mencoba untuk memahami bagaimana orang lain. Nah, orang lain itu adalah murid kita. Jadi sekarang tidak lagi zamannya kita mengubah anak kita semau kita, tapi kita mengikuti apa yang diinginkan anak tersebut dengan menuntun. Nah, itu namanya ingarso setulado in madio mamangkarso uturi handayani. Maksudnya di situ kita tidak boleh memaksakan anak, tapi tugas kita adalah menuntun. Baik Ibu, lanjut. Nah, inilah yang akan saya paparkan ya, disiplin positif yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama ini tadi, apa sih artinya disiplin? Gitu. Kemudian setiap perilaku, setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Dan kemudian ada 5 posisi kontrol. Ini nanti kalau bahas 5 posisi kontrol guru, pasti kita akan tertawa dalam hati. Oh, ternyata saya ada di sini gitu. Karena ketika saya di CDP bahas 5 posisi kontrol, saya dalam hati terus terang saya nangis. Karena apa? Tuh kan agak ini. Agak milu. Karena saya ingat saya begituin anak saya. Kayaknya saya mau ngulang lagi gitu. Saya mau mendidik anak saya seperti yang sudah saya pahami gitu. Agak milu. Karena kena banget gitu. Di CDP setiap materi itu kena banget. Kalau perlu saya pengen ngulang lagi, pengen punya anak lagi, tapi kan nggak mungkin. Nggak apa-apa, aku bikin lagi. Masih ada stok. Waktu tidak bisa terulang kembali, oleh sebab itu sekarang kan harus ya, kita ke yang pertama ya Ibu, yaitu disiplin. Ada bapak-bapak Bu. Iya. Oh iya, ada bapak-bapak, Masya Allah. Ya Bapak Ibu maaf ya, karena saya biasa arisan DPKK, jadi ibu-ibu doang. Baik, lanjut Bu Khadijah. Nah, apa sih artinya disiplin? Ternyata disiplin itu adalah belajar, bukan memaksakan kehendak, bukan menuntut siswa untuk seperti ini, memaksa siswa untuk sesuai aturan sekolah yang seperti ini, bukan. Disiplin itu adalah belajar, dan ini yang mengatakan siapa? Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada taman siswa itu menanamkan disiplin anak itu adalah belajar, proses belajar anak gitu. Yang sekarang terjadi adalah disiplin itu kan ada kesalahan arti ya gitu. Disiplin itu kan anak patuh dengan kita, itu namanya disiplin. Besok nggak boleh pakai baju bebas, disiplin. Nggak boleh pakai sepatu hitam, disiplin. Yang pakai nggak boleh rambut panjang. Yang rambutnya masih panjang berarti tidak disiplin. Terus kalau anak tidak disiplin, kita akan mengkategorikan anak tersebut Tidak disiplin, tidak baik, ya kan? Padahal siapa tahu ibunya memang belum punya uang buat motong rambutnya itu. Jadi harus kita lihat latar belakang anak tersebut. Lanjut Bu. Nah, jadi yang selama ini dirasakan anak itu, disiplin itu penuh dengan ketidaknyamanan gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai, atau bukan mencapai tujuan mulia. Lanjut. Tujuan mulia itu apa? Adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dari sifat positif manusia dan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan ini, nilai kebaikan ini bersifat universal, artinya semua dunia dimanapun kapanpun itu berlaku. Mau dia orang Amerika, India, Eropa, Afrika, Indonesia, nilai kebajikan semua sama.
Dan nilai kebajikan itu pada kurikulum Merdeka ini diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kemarin yang ikut implementasi ini kan yang mau diwujudkan, bahkan harus diwujudkan dalam sebuah proyek, ya kan? Proyek yang dilaksanakan 1 tahun 2 kali, karena ini untuk menanamkan nilai kebajikan kepada anak. Lanjut. Nah, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai tersebut? Kita harus paham apa itu motivasi eksternal, apa itu motivasi internal gitu. Hukuman yang biasanya kita terapkan kepada anak itu akan patuh. Karena apa? Tujuannya apa anak itu patuh? Pakai sepatu hitam, pakai topi, pakai dasi. Tujuannya apa? Dia agar tidak mendapat hukuman, ya kan? Berarti dia melakukan itu bukan dari diri sendiri, masih dari motivasi eksternal, masih karena takut oleh sekolah, begitu. Atau anak yang senang ngumpulin stiker bintang, tujuannya apa? Biar saya dapat hadiah, gitu kan? Bukan dia ingin mengapresiasikan dirinya bahwa dia bisa berprestasi. Maka anak yang masih begitu masih ada di motivasi eksternal, masih dari luar, belum dari diri sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjadi apa besar nanti, itulah yang dari motivasi internal, begitu. Lanjut, Bu. Nah, ini hukuman lain ya, yang berupa penghargaan. Bapak Ibu bisa lihat, kadang saya nggak setuju dengan sistem PPDB, di mana siswa dan orang tua sangat sibuk untuk mengumpulkan sertifikat, ya kan? Bagaimana anak bisa masuk negeri agar sertifikatnya banyak? Tapi motivasi itu masih motivasi eksternal kan, agar dapat negeri. Tapi kalau sudah motivasi internal dari dalam diri, saya ingin berprestasi, saya ingin menjadi manusia yang berguna, sehingga ketika saya menyukai minat olahraga misalnya, saya gali kemampuan saya untuk menjadi atlet yang handal. Nah, itu baru motivasi internal. Baik, lanjut. Ya, nah sekarang saya minta pendapat Bapak dan Ibu nih. Ya, ada kalimat, ada kata hukuman dan ada kata konsekuensi. Ada nggak perbedaan dari dua kata itu? Hukuman dan konsekuensi. Tipis banget bedanya ya. Gitu. Apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Yuk kita lihat satu-satu. Nah, seandainya ada anak diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku berupa kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak tersebut datang terlambat ke sekolah, itu kira-kira berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ayo Bapak Ibu, konsekuensi apa hukuman? Yang kedua ya, ada anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kayaknya jawabnya kompak nih, nggak ada. Kalau tadi masih ada konsekuensi, ada hukuman. Kalau yang kedua hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Baik. Yang ketiga, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Konsekuensi. Dan membersihkan tumpahan air. Belum ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Udah pintar ya kayaknya. Jadi apa beda konsekuensi dan hukuman? Hukuman ditentukan oleh guru, kalau konsekuensi itu dari murid. Cerdas, tepuk tangan dong. Iya, itu beda
tapi itu masih sering kita lakukan, ya kan? Saya nggak ngomong masih sering Anda lakukan, tapi kita, artinya saya juga pernah melakukan gitu. Saya jatuh. Tapi memang masa. Kayaknya CDP-nya udah lulus gitu. Nanti jadi PCC itu Mbak. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kadang hukuman itu yang membuat siswa jadi dendam kepada kita gitu. Terus apa hubungannya siswa datang terlambat dengan suruh nulis 100 kali? Kan ada hubungannya. Kalau besok datang terlambat, nulis lagi kan? Nah, 1 minggu dia datang terlambat bisa jadi novel ke sini. Tebel kan? Sehari 100, 1 minggu 500 kan? Kan Senin sampai Jumat jadi novel Bapak Ibu gitu. Tapi mendidik anak enggak untuk tidak datang terlambat. Tidak, itulah namanya hukuman. Ya. Baik, lanjut. Ayo temenin Bu. Nah, ini bagaimana kita bisa memberikan apresiasi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak ya, agar terbentuk karakter yang baik, yaitu sering memberi pengakuan secara khusus atau secara pribadi atau di depan kelas gitu, dan secara konsisten, artinya berkelanjutan terus menerus, dan juga itu berupa proses kan. Kita nggak akan melihat hasilnya saat ini, tapi mungkin setelah lulus mereka akan tertanam gitu di dalam diri. Lanjut. Nah, ini contoh dari memberikan apresiasi. Misalnya kita melihat anak kita, wah kemarin ibu perhatikan kamu kok nemenin anak baru ya jalan-jalan ke kantin. Kenapa kamu melakukan itu? Kita coba tanyakan. Ternyata yang siswa ini berempati terhadap anak baru. Dia bengong, nggak tahu kantin di mana atau kamar mandi di mana. Hal-hal kecil kebaikan yang kita lihat kepada siswa, terus kita ulang-ulang, maka dia merasa dihargai gitu. Hal kecil piket aja, atau anak ngelihat sampah ngambil terus buang, kita puji saja gitu. Terima kasih ya sudah menjaga kebersihan kelas. Iya Bu, dia kan akan menjawab, oh saya dihargai oleh guru saya. Padahal cuma mungut bungkus permen. Apalagi kalau saya piket bersih gitu. Kadang-kadang saya ngeliat di kelas saya sendiri ya, ada anak yang, Bu saya hari ini nggak piket, boleh nggak bantuin? Kenapa Bu kamu rajin banget bantuin? Yang piket cuma berdua Bu, yang dua nggak masuk, kasihan capek. Oh ya silakan, makasih ya, kamu sudah peduli sama teman kamu dan kamu peduli dengan kebersihan gitu. Akhirnya besoknya yang lain ikutan. Kan itu nggak sengaja kita berikan apresiasi, tapi yang lain ikutan. Ngelihat hari ini, oh 3 orang, Bu kurang 1 saya boleh nggak bantuin? Akhirnya mereka berlomba-lomba. Nah itu nanti akan terbawa di kebiasaan mereka. Lanjut Bu. Nah ini tadi ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tapi konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah dengan hukuman ini anak menjadi sakit baik fisiknya maupun hatinya. Pasti nanti kalau anak sudah besar diminta cerita, siapa guru yang dulu paling yang membuat kamu tergores hatinya. Nah jangan sampai nama kita yang disebut ya Bapak Ibu. Tapi ketika nanti anak ada yang ditanya, ada nggak Bapak Ibu yang membuat kamu mempunyai kenangan tersendiri? Nah mudah-mudahan nama kita yang disebut gitu. Jadi kita diingat oleh siswa kita dengan hal-hal yang baik, bukan oleh hal-hal yang tidak baik. Lanjut. Nah ada lagi yang namanya restitusi. Tadi hukuman, konsekuensi, sekarang restitusi. Restitusi itu adalah proses. Jadi proses itu nggak langsung jadi ya. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin
Nah, itu membantu mereka mencapai tujuan mulia. Dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lanjut. Ciri-ciri restitusi yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Restitusi juga bisa memperbaiki hubungan. Restitusi itu penawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan tadi paksaan, ya kan? Kamu harus nulis kalimat 100 kali, gak boleh nawar. Nah, kemudian restitusi menuntun melihat diri sendiri, dan restitusi adalah, bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya, restitusi itu berfokus pada solusi, bukan mencari kambing hitam siapa yang salah. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah untuk kembali percaya diri, tidak merendahkan dirinya. Jadi kita menghargai siswa itu bagaimana apa adanya, tidak merendahkan. Lanjut Bu. Ya, ini ada juga perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita lihat bedanya di sini ya. Restitusi berupa peraturan. Biasanya kita katakan kamu harus ngepel karena terlambat, kamu harus push up 15 kali karena tidak membawa pianika misalnya, kan gitu. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kan hari ini harus bawa pianika, kenapa kamu nggak bawa? Lupa Bu, berarti konsekuensinya apa? Kamu nggak bisa belajar SBDP, silahkan keluar, gitu biasanya. Nah, hukuman biasanya ke arah negatif dan konsekuensi netral, ya netral. Jadi memang itulah yang harus didapatkan anak karena dari kesalahan mereka, gitu, yang harus mereka tanggung. Tapi kalau restitusi ini bersifat positif, gitu. Restitusi berfokus pada pemecahan masalah, bukan melihat siapa yang salah. Jadi ketika misalnya anak gak bawa pianika, terus kenapa gak bawa pianika? Saya lupa. Terus bagaimana agar kamu tetap bisa ikut belajar pianika? Kalau kita suruh anak keluar kan kasihan, dia gak dapat hak untuk belajar pianika, ya kan? Tapi dia mencari solusi sendiri. Tuh. Bu, saya belajar sendiri deh di rumah, boleh silakan. Atau Bu, saya pinjem kelas lain, boleh nggak? Silakan kalau ada yang mengizinkan, gitu. Jadi tidak membuat anak rendah diri, tapi mengembalikan rasa hormat anak. Dan dia tidak merasa dikucilkan dari teman-teman kelasnya karena dia tidak membawa pianika. Itu salah satu contoh restitusi. Lanjut Ibu. Nah, kenapa sih nggak peraturan saja, gitu ya? Ini ada hubungannya dengan yang sudah saya bikin. Kenapa sih nggak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita kembali kepada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Untuk membentuk karakter yang baik, kita harus yakin akan hal-hal yang baik juga. Nah, ketika ada hal-hal yang sudah diyakini bersama di dalam kelas, enak seperti ini. Saya bikin kesepakatan, awalnya membuat peraturan nih. Bagaimana sih menciptakan kelas biar kondusif? Jadi kalau satu ngomong, yang lain gak ikut ngomong, gurunya gak perlu teriak-teriak, jangan berisik, gitu. Ayo perhatiin, ayo kerjain PR, gak perlu gitu lagi. Tapi cukup, ayo kita lihat lagi apa keyakinan kelas kita. Anak udah diri. Ya, jadi untuk membuat keyakinan kelas kita memang perlu peraturan-peraturan, tapi peraturan yang kita sepakati bersama, gitu. Dengan adanya peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini kita munculkan kalimat-kalimat positif. Jangan munculkan kalimat negatif. Jangan munculkan tidak boleh, jangan munculkan itu, tapi pindahkan kata itu menjadi kata-kata yang positif. Seperti misalnya kita kan biasa mengatakan kamu nggak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti ibu suruh berdiri di depan kelas, tangan kiri megang kuping kanan, tangan kanan megang kuping kiri. Tapi sekarang kita buat keyakinan kelas dengan kata-kata lain. Datanglah tepat waktu. Kita beri pengertian, kalau kamu datang tepat waktu, apa manfaatnya buat kamu dan teman-teman kamu, gitu.
Kalau kamu datang tepat waktu, teman kamu nggak akan terganggu dengan adanya siswa yang terlambat, guru nggak akan marah, belajar lebih enak. Jadi kita munculkan motivasi-motivasi itu. Dan salah satu kebiasaan baik yaitu meminta maaf dan mengucapkan terima kasih, itu juga diterapkan menjadi sebuah kebiasaan. Ini keyakinan kelas dimunculkan dari peraturan kelas yang disepakati antara guru dan siswa. Kebetulan saya kelas 6 ya, jadi anaknya udah enak diajak ngobrol. Sehingga saya merasakan sekali, kita sharing ya Bapak Ibu, saya merasakan sekali ketika saya mau ngerangin, ada anak kan kadang ngomongnya banyak ya, saya nerangin dia ikut ngobrol ke teman, terus saya diem, teman yang lain negor, hargai dong bully dia di depan ngomong. Saya nggak negor anak itu, tapi temannya yang ngomong gitu. Jadi dia sudah mulai tertanam menghargai orang lain. Akhirnya saya katakan, ayo siapa yang ngomong? Kamu dulu apa ibu dulu? Silakan gitu. Akhirnya dia merasa, oh iya, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Saya sudah tidak menghargai orang lain. Akhirnya terucap dalam dirinya, maaf bu. Kata-kata maaf bu berarti dia mengakui dia sudah melakukan kesalahan. Hal-hal kecil ya Bapak Ibu, tapi terasa. Karena itu selama saya mengikuti CGP ini kadang apa ya, masuk ke dalam diri saya gitu. Baik, lanjut. Nah, ini awalnya dari kesepakatan kelas yang saya buat. Terus dari kesepakatan kelas tersebut akhirnya kita sama-sama uraikan menjadi keyakinan kelas. Ini bukan saya yang bikin, tapi saya memandu anak-anak di kelas saya untuk menemukan keyakinan apa yang ingin mereka yakini gitu sebagai motivasi diri. Gitu. Jadi bukan ini kan teorinya materinya CGP, contohnya gini, enggak. Di CGP contohnya tidak begini. Kita diminta menggali kepada anak-anak didik kita. Dan ini yang saya dapat. Nanti beda-beda. Pak Bambang akan keyakinan kelasnya akan beda, ada yang sama gitu. Bu Khadijah juga gitu. Karena kita lain kelas, lain anak, lain karakter gitu kan. Itu yang kami temukan selama menerapkan modul ini. Lanjut. Nah, ini tanggapan-tanggapan murid-murid saya ketika sudah menerapkan keyakinan kelas dan restitusi. Kita lihat videonya sebentar ya. Hai, saya Satrio Ibu Faizan dari kelas 6C. Sejak adanya kesepakatan, kelas kita menjadi aman, damai, tentram, dan saling menghargai. Saya Dira Saskia dari kelas 6C. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, kelas menjadi aman, damai, tentram. Reza yang awalnya suka berteriak, sekarang menjadi pendiam. Hai, saya Nita Wandini dari kelas 6C. Semenjak ada kesepakatan kelas, kelas menjadi damai, rukun, dan tentram. Hai, nama saya Reza Disa Putra dari kelas 6C. Sejak ada kesepakatan kelas, kelas menjadi tidak berisik dan saya bisa mengontrol diri. Dan saya videokan secara live. Ternyata mereka merasa nyaman. Meskipun kadang-kadang kalau saya kelihatan berisik, itu memang sedang interaksi. Tapi ketika saya ada sesi untuk menjelaskan, anak-anak cuma saya minta, ayo kita saling menghargai, udah nggak ada yang ngomong. Tanpa saya harus teriak, yang berisik keluar, nggak perlu. Tapi mereka merasa kami harus saling menghargai. Mohon maaf ini agak hang sebentar. Bisa dicicipi dulu konsumsinya. Maaf ya konsumsinya apa adanya. Mereka sudah tadi ada yang tepuk tangan dibawain ke Fauzi. Ya. Kebab mana kebab kayak kebab lain sana dia kebabaan dia dapat kebab Turki dia makanya tepuk tangan. Mereka yang masih barang saya ingat kaca ingat tahu kayaknya ada Kacang viral. apa ya Namanya kacang viral. itu ya beda
Beda. Bentuknya sama. Kita minum dulu. Saya minum dulu. Sumbernya apa? Saya mohon maaf banget kalau seandainya ada yang merasa menggurui gitu ya. Bukan maksud saya untuk menggurui, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu tengok lagi gitu. Apakah selama ini saya sudah benar di kelas? Bukan berarti yang saya terapkan ini sudah benar. Saya pun masih berproses mencoba. Tapi mencobanya ini kan ke arah yang lebih baik. Yang saya pikirkan bagaimana anak-anak bisa terbentuk budi pekertinya. Saya ingin dulu ya. Iya, beda beda. Sama-sama belajar, Bu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup yang paling utama. Agar mereka dapat bertahan hidup, mereka harus punya kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Baik, lanjut. Saya mau tanya pendapat Bapak Ibu lagi. Nah, ini ya ada 2 kasus. Pertama, Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dan dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ketika ditanya, ada beberapa jawaban yang diberikan Bimo. Salah satunya jawabannya ternyata itu, kamu kenapa sih selalu keluar kelas? Ternyata dia menjawab, Ibu kejar aku dong karena ibu guru sayang aku. Berarti ketika Bimo menyatakan itu, kebutuhan apa yang sedang dia ingin dapatkan? Kasih sayang, kasih sayang dan kita kasih. Makanya kadang-kadang ada murid yang deketin kita, murid nyari perhatian kita kan? Itu berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi Nadia kalau main sabun jangan dimarahin ya Pak. Kemudian yang kedua, tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali karena ayahnya mulai mengajarkan menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia menyetir sehingga ia dapat menyetir mobil dengan baik dan lancar. Nah, saat itu ibunya bertanya kepada Dimas, apa motivasi apa yang dia ingin sehingga bisa nyetir mobil. Nah, ini ada jawaban-jawaban Dimas. Kalau jadi Grab, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Dia nyetir mobil ingin jadi Grab, kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Di luar rekayasa saya ya. Kira-kira apa? Uang, kan ini nggak ada uang Pak. Ada kesenangan, kebebasan, cinta kasih dan kepuasan. Kira-kira yang mana? Kepuasan, Bu. Kenapa kebutuhan kepuasan? Kebebasan. Menghasilkan uang sendiri. Ya, kenapa kebebasan? Bebas karena bisa jalan-jalan sama teman-temannya. Iya, jadi setiap orang yang kita tanyakan, dia ada motivasi yang membuat dia bicara seperti itu. Contohnya ya, misalnya, kalau aku bisa nyetir sendiri, kan aku jadi merasa bangga dan keren dong gitu. Dan 17 tahun bisa nyetir sendiri. Kebutuhan apa yang didapatkan Dimas? Kepuasan hatinya. Penguasaan. Dia Iya, dia bisa menguasai kan, penguasaan. Kalau Dimas bicara, saya bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa? Kesenangan, kebebasan. Ini kan udah ada jawabannya Bapak Ibu. Udah saya kasih jawaban itu. Jadi ketika Dimas mengatakan biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, dia butuh cinta dan kasih sayang dari teman-temannya. Itu. Bukan suatu kesenangan itu Bu, jalan-jalan. Kalau kesenangan ada di menyetir mobil itu seru loh ternyata. Gitu.
Gitu. Gimana rasanya yang diboncengin kalau tiba-tiba ngerem mendadak? Itu kesenangan dia. Dan aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti kebebasan, dia bebas memilih mau kemana dia pergi. Gitu. Bebas, nggak ditentukan oleh siapapun. Nah, jadi itulah kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi. Lanjut. Kasus kedua, yaitu Dinda seorang anak kelas 3 SD. Maaf ya kalau nama dan tempat sama, tapi ini contoh. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya. Dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, ketika ditanya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal hari ini aku pakai jepit rambut yang baru. Anak saya itu. Perhatian, cinta dan kasih sayang ya. Atau Dinda mengatakan, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas kalau gambarku tidak rapi. Berarti dia kecewa akan penguasaan, dia nggak menguasai. Gitu. Atau aku bosan masa belajarnya itu mulu bu guru mulu yang ngomong. Berarti dia butuh kebebasan. Itu contoh kebutuhan dasar siswa. Lanjut. Nah, kita ke posisi kontrol guru. Bagaimana memenuhi kebutuhan dasar siswa? Kita harus paham posisi kita di kelas itu sebagai posisi apa. Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini nih saya nyesek gitu kalau baca ginian. Kayaknya mau ngulangin dulu lagi anak saya kecil-kecil, mau saya didik lagi seperti apa gitu. Ternyata posisi kontrol guru itu kita kadang berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Posisi kontrol guru yang seperti ini senangnya menghardik, menunjuk siswanya, menyindir. Nih yang bercanda mulu nih. Nih yang sering gak buat PR nih. Itu penghukum. Gitu. Saya juga kesini takutnya kalau kesini kan kena gitu kan. Jadi ke samping aja. Sepertinya kita ngalamin semua. Makanya saya bilang ketika membahas ini di CGP tuh langsung yes gitu. Saya aduh, andai bisa terulang kembali. Atau yang kedua pembuat rasa bersalah. Ayo dong nak, cepetan nulisnya. Kan ibu mau makan, udah lapar, udah siang. Nah itu pembuat rasa bersalah. Sehingga anak iba ya kan merasa bersalah kalau dia nggak nulisnya cepat. Atau sebagai teman, kita berusaha merangkul anak sebagai teman. Kenapa sih kamu kok hari ini berantem sama si Ahmad misalnya? Kenapa sih kok nggak bisa patuh? Jadi membuat anak itu sejajar dengan kita. Itu ada baiknya juga, cuma ada tidak baiknya juga. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya dirasakan di guru BP. Oh kamu terlambat ya? Oke. Terlambat poinnya 5. Oh kamu nggak pakai dasi poinnya 3. Nanti guru BP hitung tuh satu semester dia dapat poin berapa, ya kan? Poin pelanggarannya 20, oh berarti masih bisa naik kelas gitu. Itu pemantau. Kita sudah punya aturannya, tinggal di samakan dengan aturan. Kalau anak ini melanggar ini berarti hukumannya apa, anak ini melanggar ini berarti poin yang dikurangi berapa. Nah itu kan kadang kita jumpai ya di sekolah-sekolah yang menerapkan sistem poin untuk pelanggaran siswa. Nah ini tipe seperti ini adalah guru yang mengambil posisi kontrol pemantau. Posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi kontrol manajer ini adalah guru menghargai diri sendiri dan siswa sebagai orang yang mandiri gitu. Dia bisa membangkitkan motivasi diri siswa tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini kasus, silakan
Bapak Ibu renungi posisi kontrol apa yang sedang dimainkan oleh Ibu Eni. Guru matematika wali kelas 6, Ibu Santi sakit sehingga tidak masuk. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini karena guru baru. Kemudian menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memperhatikan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk fokus pada mengerjakan tugas. Bu Eni berkata, "Ayolah, tugasnya tolong bantu Ibu ya." Tapi Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai aja. Dan mereka tetap tidak melaksanakan tugas dan tetap ngobrol. Itu kejadiannya. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil Bu Eni? Coba Bu balik lagi ke atas. Pembuat rasa bersalah. Lanjut cerita selanjutnya. Sabrina hari itu bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Akhirnya tanpa menyadari bahwa sepatunya menggunakan sepatu hitam seperti Berta di depan kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat, ternyata bukan hitam. Pak Lukman bertanya, "Sabrina, apa peraturan sekolah tentang warna sepatu?" Sabrina menjawab sudah mengetahui harus berwarna hitam, tapi karena terburu-buru salah memakai sepatu. Nah, apa yang diterima Sabrina? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Posisi kontrol apa yang diambil Pak Lukman? Penghukum. Gitu. Karena dia langsung mengecek Sabrina lepas sepatunya. Seharian Sabrina nggak pakai sepatu. Nah, kalau kita melakukan itu kepada anak kita atau kita yang diperlakukan seperti itu oleh Bapak Ibu guru, kira-kira di dalam hati kita akan apa? Kapok nggak? Sakit hati. Ya kan? Saya malu seharian nyeker dilihatin oleh seluruh warga sekolah pertama, ya kan? Dan harusnya yang tahu bahwa Sabrina terlambat dan tidak pakai sepatu hitam hanya satu kan, Pak Lukman saja kan? Itu. Tapi apa yang terjadi seluruh sekolah tahu. Dan itu membuat dia jadi rendah diri. Dan itu akan teringat oleh anak tersebut sampai dia besar. Itu yang harus dihindari karena kita tidak menanamkan budi pekerti yang baik. Baik, lanjut. Nanti kepanjangan ya, saya khawatir waktunya nggak cukup. Lanjut saja Bu. Nah, ini cukup yang merah ya. Anto dan Dino bermain di lapangan basket, tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran. Dino jadi emosi sehingga ada kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu guru melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dino pun mengalir bercerita dengan kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa kesalahan adalah hal yang manusiawi. Semua orang dapat berbuat salah. Dan untuk mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Kemudian Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Bu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing untuk memperbaiki kemeja saya. Karena kalau ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun bertanya kepada
kepada Dino, apakah yang dia lakukan untuk mengganti 3 kancing tersebut? Lanjut Bu. Nah, Dino berpikir, wah tidak tahu Bu, kalau saya lem bagaimana kancingnya? Gitu. Ibu Suti berpikir sebentar, kemudian menanggapi, kalau dilem nanti bisa copot. Gitu. Bagaimana kalau kamu menjahit? Kemudian Dino berkata, saya nggak bisa menjahit. Kamu bisa menghubungi Bapak Irfan sebagai guru menjahit untuk minta diajari. Itu solusi bukan? Ya kan? Nah, berarti Ibu Suti sudah mengambil posisi manajer. Dia tidak mencari siapa yang salah dalam pertengkaran 2 siswa tersebut. Dia tidak mengatakan Dino yang salah atau Anto yang salah, tapi dia mengajak mereka bicara dan memunculkan motivasinya. Saya sudah kelewatan untuk bersenang-senang sehingga saya berkelahi dengan teman dan sampai membuat kancing baju teman saya copot. Kalau saya diemin, kasihan teman saya akan dimarahi oleh ibunya hanya karena saya. Dia kan berpikir solusinya ya. Bagaimana caranya? Oh, harus dijahit. Itu solusinya. Jadi tidak menjudge anak bersalah, tapi mengajak anak untuk mencari solusi sehingga dia merasa dihargai. Nah, ini yang namanya win-win solution. Solusi menang-menang. Tidak ada yang direndahkan, semua kembali kepada harga diri masing-masing. Lanjut, Ibu. Lanjut Bu. Bagaimana melatih kita untuk bisa menjadi posisi manajer, gitu kan? Kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer di kelas, guru sebagai manajer menghadapi masalah-masalah siswa. Caranya dengan segitiga restitusi, gitu. Segitiga restitusi apa sih? Ada 3 tahap dari segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan anak, yang terakhir mencari solusi dengan menghubungkannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Gitu. Lanjut. Nah, dengan menstabilkan identitas, membuat anak yang gagal berbuat salah menjadi positif. Oh, saya berbuat salah, tapi setiap orang pasti juga akan berbuat salah, gitu. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Dia berbuat seperti itu atas dasar apa? Motivasinya apa? Gitu. Kan tadi sudah saya katakan ya, pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak tercapai. Apakah kebutuhan penguasaan, kesenangan, atau kebebasan, atau rasa diterima oleh teman-temannya. Salah satu dari kebutuhan itu tidak dia capai, akhirnya dia melakukan kesalahan ini. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Saat menanyakan keyakinan kelas ini, kita coba bicarakan solusi apa yang baik. Nah, itu yang namanya win-win solution. Ini contoh yang sudah saya terapkan di restitusi di kelas. Waktu pelajaran SBDP bikin tanah liat, mereka butuh kesenangan kan gitu. Karena bikin tanah liat tangannya kotor, dengan senangnya itu kelewatan. Nepuk-nepuk temannya, tangannya masih kotor, akhirnya baju temannya kotor, terjadi cekcok mulut. Dan saya panggil, nah saya menanyakan dulu, menstabilkan identitasnya. Kenapa kamu berbuat itu? Awalnya bercanda Bu, tapi Reza keterlaluan. Akhirnya kan terungkap ya. Kemudian saya menanyakan lagi, apakah tindakan yang kamu lakukan sudah benar belum? Tidak Bu, salah. Karena tanah liatnya Reza jadi pecah. Nah, akhirnya saya tanyakan, terus kalau pecah gimana? Kasihan dong, Reza gak dapet nilai. Gimana ya Bu? Gitu. Saya masih punya tanah liat setengahnya. Ya udah buat Reza aja. Terus gimana? Reza bikinnya terlambat dong. Ya udah saya bantuin deh bikin tanah liatnya. Jadi solusi dari anak, bukan dari saya, bukan dari guru gitu. Dia menawarkan, ya Bu, karena saya salah banting tanah liat Reza yang sudah jadi, saya bantuin Reza bikin lagi. Yang tadinya berantem musuhan,
akhirnya jadi akur kembali dan mengembalikan harga dirinya. Itu namanya restitusi. Ya, lanjut. Ini videonya, tapi lama videonya ya, karena ini salah satu tugas CGP yang saya kirim. Jadi screenshotnya saja, adegannya kronologisnya seperti ini. Waktu saya bertanya kepada anak. Nah, kita ke refleksi. Silakan. Dari yang tadi sudah saya share kepada Bapak Ibu panjang lebar, kira-kira ada tidak hal baru yang sekarang bisa mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya minta dong satu orang untuk mengungkapkan di sini, gitu. Untuk, ayo Pak Seno silakan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya mengubah paradigma saya sebenarnya menyangkut masalah budaya positif di lingkungan sekolah. Ibu telah berusaha membuat keyakinan bahwa kesepakatan mengenai aturan-aturan yang sifatnya positif, bahkan sudah dalam bentuk banner. Tidak salahnya kita melihat kembali ke depan, yaitu kita melihat dari semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ada ing arso ing tulodo ing makyo mangkarso, yaitu adalah tetap anak itu mencari figur yang baik, yaitu figur yang jadi panutan atau sebagai motivasi. Jadi kita tidak bisa melepaskan begitu aja, termasuk kita juga harus berbuat nyata secara langsung. Kalau tidak ada panutan yang baik, hanya membuat banner atau kesepakatan, tetap saya rasa belum cukup. Itu saja Bu, tetap sebagai seorang guru mempraktekkan secara langsung juga. Baik, terima kasih. Makasih, tepuk tangan. Kamu hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat. Yes. Oke, kita guru-guru hebat loh, ya kan? Kalau guru hebat tidak malu untuk mengungkapkan pendapat kan gitu ya. Baik, pendapat yang kedua atau ketiga atau keempat silakan, karena ini sudah mau jam 3, saya juga menghargai jam kerja Bapak Ibu. Jadi satu lagi saya minta dari ibu-ibu, tadi udah dari bapak-bapak ya. Tapi boleh deh nggak usah nomor 2, tapi Terima kasih Bu Lydia. Dari paparan Bu Lydia tadi banyak saya rasa yang dapat saya ambil ya. Contohnya kelas saya itu memang kelas yang eksekutif. Bagus sekali ya. Saya salah satu yang perlu saya ambil, saya rasakan ya, yang sudah mungkin tidak seperti Bu Lydia ada keyakinan keras atau apa, tapi saya sudah terapkan dalam anak-anak. Misalnya kalau anak-anak lagi berisik, itu saya memang diam aja. Akhirnya ada beberapa anak yang mungkin, misalnya namanya Osma atau siapa, kamu dilihatin Bu Nora loh, dilihatin gitu aja. Saya memang diam aja, jadi saya nggak mau kasih capek udah ya teriak-teriak apa segala macam, nggak. Tapi saya lihatin saja, akhirnya mereka anak tersebut diam saja. Mungkin karena memang belum ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi belum ada teratur seperti yang Bu Lydia paparkan tadi. Jadi mungkin ini dapat menjadi masukan bagi saya supaya ada istilah kata ada hitam di atas putih ya, biar anak-anak sama-sama melihat ada keyakinan yang mereka sepakati. Itu saja yang saya dapat dan sudah sesuai seperti yang pengalaman yang sudah saya hadapi. Terima kasih Bu Lydia. Kamu hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat. baik Bapak Ibu, itu masukan yang berarti kita semua di sini sama-sama merasakan ya. Saya pribadi masih berusaha proses gitu. Kita semua di sini masih dalam proses menuju yang terbaik buat anak-anak. Untuk itu, apa yang sudah saya paparkan semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini dan juga bisa kita tularkan kepada teman-teman kita yang belum datang besok di sesi Pak Bambang dan sesi Bu Khadijah, bisa untuk lebih mengembangkan. Dan nanti kalau saya mengadakan aksi nyata, mohon dukungannya juga. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas aktifnya pertanyaan maupun tanggapan. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang menyentil
berhenti. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.